الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan surah An-Nazi'at. Jadi sudah memasuki ayat 27. Jadi sebelum kita lanjutkan, ayat ini cerita bagaimana pembangkangan Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi akibat beliau itu bangkang kepada Nabi Musa, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Fir'aun diberikan azab dua. Nakalal akhirati wal ula. Akhirat wal ula, akhirat itu artinya nanti di akhirat, ula itu di mana? Di dunia. Jadi dia diazab di dunia dan diazab di akhirat. Kenapa dilakukan oleh Fir'aun seperti itu? Jadi bukan Fir'aun saja. Ada orang-orang seperti Fir'aun yang pekatnya memang seperti itu. Jadi kalau ada orang seperti itu, kesimpulannya apa? Wahwa munkirul ba'thi. Orang-orang begitu tidak yakin kepada hari kebangkitan. Kenapa orang buat maksiat? Limunkiril ba'thi, karena dia tidak yakin kepada hari kebangkitan. Kalau dia yakin kepada hari kebangkitan, dia akan terus menjaga dirinya untuk tidak berbuat maksiat. Kenapa seseorang itu membiarkan anak yatim begitu saja? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi yukadzibu biddin itu artinya apa? Munkirul ba'thi. Mereka memungkiri hari kebangkitan. Ini begitu juga Fir'aun. Ini pada ayat 27 Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pilihan. Ini pilihan namanya. Kalau di dalam ilmu balaghah ini namanya muadil. Muadil itu pilihan. Ini atau ini kata Allah. Penggunaan kalimat am itu harus didahului dengan hamzah di depannya. Jadi hamzah di depan, di tengahnya ada am. Artinya apa? Muadil. Muadil itu pilihan. Ini dalam ilmu balaghah dan jarang kita ketemui di dalam ilmu nahwu. Tetapi kita ketemui juga di dalam tafsir Ibnu Ashur dan tafsir Imam Zamakhsyari, karena itu apa? Memang kajian beliau itu. Kajian balaghah dalam tafsir Zamakhsyari. Sekarang kita perhatikan ayat 27. Itu didahului dengan hamzah di awalnya, di tengahnya ada am. Maka kita nanti kalau menemukan kalimat seperti ini namanya istifham, di tengahnya muadil. Muadil itu pilihan. Coba kamu pilih kata Allah. Artinya apa? Gunakan akalmu. Apa juga kamu katakan kamu hebat sekali kata Allah. Makanya penggunaan kalimat afala taqilun, afala yaqilun di dalam Al-Quran tidak lebih dari 24 kali. Taqilun, yaqilun, itu apa? Allah ingin mengatakan kalian punya otak hebat sekali. Tetapi coba kalian pikirkan, ini saja coba kalian pikirkan kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Itu ada hamzah di depannya dan ada am di situ. Nanti jarang kalau di depan ada hal. Jadi biasanya ada am di situ. Jadi am itu litasdik. Litasdik sama seperti hal. Cuma kalau hamzah, kalimat yang didahului oleh hamzah istifham itu boleh setelah hamzah kata kerja dan kata benda, dua-dua boleh. Tetapi kalau setelah hal itu harus kata kerja. Hal ataka hadithul ghasyiyah, kata kerja. Tetapi setelah hamzah itu boleh dua, boleh kata kerja dan kata benda. Dan di tengah-tengahnya ada am muadil pilihan. Jadi Allah ingin mengatakan begini. A'antum asyaddu khalqan. Ini kalimat tamyiz namanya. Tamyiz itu pembeda. Pembeda artinya begini. A'antum asyaddu khalqan.
apakah penciptaan kalian itu, yang menciptakan manusia? Manusia diciptakan pertama sekali memang di roh, alam roh. Kemudian di dalam kandungan, umur 4 bulan diberikan roh oleh Allah. Kemudian 9 bulan thumma sabila yassarah. Kemudian setelah itu manusia hidup di dunia ini. Setelah itu meninggal, habis, hanale Pak. Habis dalam konteks apa? Dalam konteks kita beribadah kepada Allah dan penciptaan manusia. Ketika itu nanti enggak ada lagi, karena dikatakan yaumul qiyamah. Apakah penciptaan kalian, kata Allah, dari pertama sekali saya berikan roh, kalian hidup dalam kandungan sampai 9 bulan, saya hidupkan kalian di bumi ini 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Apakah penciptaan kalian lebih dahsyat daripada penciptaan langit, kata Allah. Jadi itu mikir manusia apa? Itu mikir. Artinya apa? Kenapa tidak yakin kepada saya yang menciptakan langit sampai 7 lapis langit? Kenapa tidak yakin kepada saya? Kenapa kalian itu artinya masih tidak yakin kepada hari kebangkitan? Maka ini dikomentari oleh beberapa penafsir. Kalau di sini di dalam tafsir Jalalain dan tafsir Sawi, apa kata beliau? Itu antum itu lebih bitahqiq, itu dengan tahqiq. Tahqiq itu maksudnya apa? Untuk menegaskan. Apakah kalian lebih hebat atau langit lebih hebat, kata Allah? Penciptaan kalian itu kecil sekali, kata Allah. Kenapa tidak yakin kepada saya? Ini kalau dalam tafsir As-Sa'di begini kata beliau. Hadhil ayah tuwajjihu limunkiril ba'thi. Ini ayat ini untuk orang-orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan. Hanya yakin ke kebangkitan. Makanya dia buat apa? Korupsi, pegatnya, macam-macam. Tidak yakin kepada Allah, mengaku dirinya Tuhan. Ini seperti Fir'aun laknatullah. Maka ayat ini ditujukan kepada orang-orang limunkiril ba'thi. Limunkiril ba'thi bagaimana? Dia tidak yakin i'adatul ruhi ilal jasad. Nanti roh itu akan kembali kepada jasadnya. Dia berkeyakinan kalau jasad ini berbuat dosa, ya di sini saja. Kalau jasad ini berbuat maksiat, ya di sini saja, terbatas. Dia tidak tahu kalau nanti dibangkitkan di padang mahsyar dengan tangan yang sama, kaki yang sama, muka yang sama, semua postur tubuh yang sama. Sehingga dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dengan tangan yang sama, semua sama, tidak ada tangan baru, hanya jaro baru. Jadi waktu di dialog nanti tidak ada ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu ada mencuri dulu? Tanya sama tangan. Jauh li jaro, oh bedanya mbak lo. Nya jaro jamun, mbak jamun tanya. Ya, nya jaro baru hana tepu-tepu. Ya. Makanya ini dalil kalau seandainya seorang dibangkitkan dengan tangan yang sama, postur tubuh yang sama. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala ingin meyakinkan manusia kembalinya roh ke tubuh itu ada. Hari kebangkitan itu ada. Setelah tiupan sangkakala manusia dibangkitkan kembali oleh Allah itu ada. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini pilihan. Antum asyaddu khalqan. Artinya disuruh pikir dengan ini, Pak. Jadi sampai sekarang saja tidak ada manusia yang bisa mendeteksi bagaimana langit 1, 2, 3 sampai 7 ya. Ini sudah tidak yakin kepada hari kebangkitan, hanya yakin pegatnya, dan kita kan yakin informasi yang diberitahukan oleh Al-Quran. Jadi informasi Al-Quran itu informasinya akurat, jadi tidak perlu diragukan. Karena apa? Dari Nabi Muhammad sampai sekarang tidak ada sejarawan atau ilmuwan siapa saja yang mengatakan nyo kahna betul Quran nyo, hana, kecuali orang-orang munafik saja. Ya, karena yang membaca Al-Quran itu kan 3, yang membaca Al-Quran 3 kata Rasulullah. Yang pertama mukmin, yang kedua munafik, yang ketiga fajir. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa mu'min, kaifa munafik, kaifa fajir? Bagaimana orang baca Al-Quran itu bisa 3 ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-mu'min wa huwa mu'min bihi. Dia baca Al-Quran dan yakin kepada apa yang dia baca. 1. Yang kedua, dia membaca Al-Quran munafik, dia baca Al-Quran wa kafara bihi, dan dia tidak yakin apa yang ada dalam Al-Quran, ragu-ragu. Maka menyona urung baca Al-Quran ragu-ragu pun yang bacanya munafik, kata Rasulullah. Jadi munafik itu bukan saja ngomong apa namanya, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, bukan 3 itu saja. Di dalam surah Al-Baqarah dijabarkan sampai secara rinci oleh Allah, nyo tiput-tiput munafik, kata Allah. Kemudian juga Rasulullah mengatakan apa? Orang membaca Al-Quran tidak yakin apa yang dia baca, bahwa munafik, dia munafik. Yang ketiga fajir. Fajir itu bagaimana? Ya'kulu bihi, cari makan dia dengan Al-Quran. Minta umpun makanan untuk perut dia, menganjal perut dengan membaca Al-Quran. Makanya nanti ada 3 anak berlahir ni, urus baca Quran, anak berlahir.
Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita masuk kelompok yang pertama, yaitu kelompok pertama mukmin wa huwa mu'minun bihi. Kita yakin apapun yang diungkapkan oleh Al-Qur'an, walaupun pencet ini kita, otak kita tak sanggup mencerna apa. Kiban cara itu bangkit, kiban caranya, kiban cara ini, bagaimana padang mahsyar. Artinya kita diyakini dengan hadis-hadis. Rasulullah tak mungkin bohong, hanya mungkin Rasulullah gak temu gedenya. Karena Rasulullah SAW cukup sayang kepada umatnya, dan Allah Subhanahu wa taala juga cukup sayang kepada makhluknya. Wala yarda li ibadihil kufur. Allah tidak rida menyokatnya kufur, hanya rida Allah yang tidak urung ci hanya rida menyoanunya ni tudur haka hanya ridanya. Dia mau anaknya jero hanya get je kebut nyan ba. Dia tahu tujuan hidupnya dibesarkan oleh orang tuanya menjadi anak saleh nyan. Hana urung ci apa je hanya bujrang hana ba hana. Belum Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya ayat ini itu memberikan pilihan pada manusia. Coba kamu punya akal yang hebat sekali. Coba lihat saja. Kamu nak yakin kepada hari kebangkitan pun tak apa-apa. Hana yakin pi hana pupur kata Allah. Coba lihat dulu. Struktur tubuhmu yang sedemikian rupa. Siapa hebat kata Allah dengan langit yang saya ciptakan. Penggunaan kalimat banaha. Banaha itu ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan rafa'a fis sama, langit itu diangkat ke langit. Ini sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas. Ini kata Imam Syaukani dalam Fathul Qadir. Apa maksud banaha? Kok dibangun langit di atas? Maksud dibangun langit rafa'a fis sama, langit itu diangkat di udara. Ini sesuai dengan tafsir Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas menafsirkan ayat, sesungguhnya langit dan bumi annas samawati wal arda ratkanata ratkan fafataknahuma. Jadi langit dan bumi itu dulu menyatu. Dilihat dalam Al-Qur'an. Kanata ratkan fafataknahuma. Bumi dan langit menyatu. Fafataknahuma. Saya pisahkan langit dan bumi. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir beliau. Apa kata Ibnu Abbas? Fayabqa al-ardu fi makanihi. Bumi itu tetap pada tempatnya. Wa rafa'a samawat. Langit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ini terjadi selama 6 periode. 6 periode itu di dalam tafsir Al-Baydawi. Periode pertama itu beliau katakan 1000 tahun, berarti 6000 tahun prosesnya. Penciptaan langit dan bumi. Bumi 4 periode, langit 2 periode. Kenapa berbeda-beda? Nanti ada berbeda pendapat para ulama juga. Ada yang mengatakan langit dulu yang diciptakan baru bumi. Ada yang mengatakan bumi dulu baru langit, dan mereka mengklarifikasi kenapa bisa seperti itu. Nanti akan kita lihat. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi artinya Allah mengatakan asyaddu khalqan amis sama. Jadi artinya di sini dalam tafsir Sawi beliau mengatakan langit saja sanggup Allah ciptakan sedemikian rupa. Langit 1 sampai langit ke-7. Apalagi kalian? Tubuh kalian itu kecil sekali kata Allah. Dan apalagi nanti saya bangkitkan di padang mahsyar. Mudah sekali itu. Ya. Kita punya kendaraan, Pak. Kita punya kendaraan. Ketika kendaraan kita itu ketabrak ya, hancur. Ketika hancur, mobil hancur atau kendaraan roda 2 hancur. Ketika itu ada yang bertanya, mungkin enggak kembali seperti semula? Kenapa tidak mungkin? Pertama dalam bengkel. Masukkan ke bengkel, ketok-ketok aja, Pak. Ketok-ketok aja, Pak. Ada berapa hari setelah sebulan, 2 bulan setelah itu, terkadang kalau enggak ada mal kok. Kalau enggak ada mal. Maka Allah katakan begini, kamu jangan lihat bagaimana setelah kamu mati dibangkitkan atau tidak. Sekarang kamu pikirkan kata Allah, dulu kamu ada atau tidak? Siapa yang mengadakan kamu? Itu yang kamu pikirkan kata Allah. Benar demikian ketika manusia sudah ada, dia meninggal, mungkin enggak bangkit. Itu mudah sekali kata Allah. Kenapa kamu tidak berpikir? Dulu kamu dari mana dulu? Ya. Ini seperti Allah berdialog dengan Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria itu diberi kabar gembira oleh malaikat, nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kamu akan punya anak namanya Yahya. Apa kata Nabi Zakaria? Hana mungkin ya, Pak. Enggak mungkin. Bagaimana mungkin, saya sudah tua, Pak. Ya. Jadi saya sudah tua, rambut sudah memutih ya. Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Rambut saya sudah putih, tulang saya sudah lemah, umur sudah 90 tahun sekian. Hana mungkin. Apa dijawab oleh Allah? Kamu dulu tidak ada, kamu dulu. Kamu kan tidak ada dulu. Dari mana kamu?
Ya, demikian Nabi Zakaria. Oh ya tidak. Ya nama. Iya juga. Akhirnya Nabi Zakaria tidak bertanya-tanya lagi. Artinya apa? Nabi Yahya sama seperti kamu juga. Kamu kan dulu tidak ada, sekarang kamu sudah ada. Nabi Zakaria mustahil kalau dia itu tidak mungkin saya ciptakan, mustahil kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikuti dia disuruh manusia untuk berpikir. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut ayat 28 ya. Rafa'a samkaha fasawaha. Apa makna samkah di sini? Ya. Ini ada yang mengatakan samkah itu rafa'a samkaha. Dalam tafsir Jalalain kaifiyatul bina. Kaifiyatul bina, cara Allah bangun langit. Bi ghairi amadin tarawunaha, tidak ada tiang. Seorang itu kalau ingin angkat atap harus buat tiang dulu. Nyawa hanjut. Kipan dapat uwong hana tiang kah hanjut. Lagi urung pegah minum. Kalau tidak salat ya. Nah baru ada 2 hari berapa hari yang ini dia tanya kalau tidak salat kan bisa ditutup dengan salat sunat ya. Nya yang wajib mana ada ya Pak? Kaji datuk dengan yang sunat ya bukan. Karena nanti ada yang mengatakan buatlah kebaikan akan menutupi kejahatan kamu. Nya katanya di pelotohan ada temayang. Ulun yatuk dengan temayang sunat. Bagaimana mau tutup dengan salat sunat? Kalau salat wajib tidak ada, salat wajib itu ibarat ban. Penutup itulah salat sunat. Ketika kita salat subuh tadi tidak sempurna, maka akan ditutup dengan salat sunat kita. Kata temayang duha tu, temayang sunat itu lebat. Nyoban dan taputan datuk gimana cara tempel na bahan Pak? Katanya kita pergi sama tempel ban. Ini tempel ban lu dia. Ipagah lu tempel dah bahan hom kajin tempel juga le. Gimana cara tempel na bahan Pak? Artinya apa? Kita salat dulu, salat baik tinggal temayang. Nyantai temayang tunat penutupnya. Kan berarti hana bupu. Lo katingai temayang di pelotot hana bupunya anda pakai Pak ya. Kita cukup dengan salat sunat bila temayang tunat supaya menutupi salat wajib tadi. Tak bisa. Hanjut bagaimana caranya Pak? Tak bisa. Jadi bagaimana caranya? Angka harus tabayi demah temayangnya Pak. Oh ini nanti bagaimana hadis Aisyah. Hadis Aisyah begini. Kami disuruh untuk mengqadha puasa, tidak mengqadha salat. Nah, Pak. Itu hadis Aisyah. Hadis untuk wanita haid. Menyogotannya sama lagi wanita haid. Jangan apa-apa baik datang yang lain. Coba lihat wanita haid. Ketika di bulan suci Ramadan, ketika dia tinggal puasa, ada suruh qadha? Yuk qadha. Ketika dia tinggal salat, ada suruh qadha? Tidak. Ini hadis Aisyah. Maka Aisyah mengatakan tidak perlu qadha salat. Kami disuruh qadha puasa untuk wanita haid. Menyona katanya lagi aja hana perle apakah? Hana iu gayu li Allah. Betul menyona lagi awak inang jit. Ya Pak. Ya. Datanya berapa jahit dalam datanya. Oh nyanjut ya Pak. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ya ini apa namanya? Rafa'a samkaha. Jadi samkun di situ pertama kata Imam Jalalain, samkun itu kaifiyatul bina. Coba kamu perhatikan, coba kamu teliti. Hebat sekali kan akalmu kata Allah. Coba kamu teliti. Bangunan mana yang tidak ada tiangnya? Coba kamu teliti, Pak. Langit coba kamu lihat ada tiangnya? Baik penghabannya. Langit dulu coba kamu lihat. Kamu kan katanya hebat sekali. Sudah pergi ke bulan, pergi ke mana-mana, Pak. Coba lihat tiangnya ada enggak kata Allah. Tapi tidak bisa dijawab oleh manusia. Tetapi apa? Manusia tetap hana yakin roh kebangkitan, hana yakin roh kebangkitan. Ini yang pertama, samkun. Yang kedua, rafa'a samkaha. Samkun itu sakfun. Sakfun itu apa? Atap. Jadi ibaratnya apa? Langit itu atapnya. Jadi diangkat atap itu ke atas, tetapi tidak ada tiang. Coba kamu pikir, di mana dia menyangga itu? Mana tiangnya? Kalau kamu hebat sekali. Yang mentang proteh gede, pakiban manusia itu bangkit kembali, pakibannya. Itu kan hal kecil itu. Bagaimana dihancurkan bumi? Itu hal kecil itu. Allah saja sanggup menciptakan langit dan bumi, apa bagi menghancurkannya. Seorang bisa buat mobil, bisa juga dia menghancurkannya. Seorang bisa buat robot dan lain sebagainya, bisa juga dia menghancurkannya. Seorang bisa buat laptop, HP yang canggih sekali dan bisa mendesainnya, bisa segini, bisa begini, bisa canggih begini, bisa dia desain dan bisa dihancurkan juga program itu. Ya mata yakin ke Allah. Masa ke manusia ke manusia yakin katanya. Bahkan ketika kita menggunakan mobil seseorang, ya, atau kita beli mobil, hana katanya enggak Pak ya.
Nya so pegang matanya, so pegang sonan yang pegang, hana tak tanya, nak nak pakai aja. Tetapi ketika kita mau beribadah buat ini buat tu, yang kesor ibadah ni, kepekan lagi, pekan lagi ni, nya tak tanya ni apa. Nya tak tanya. Tapi ketika seban manusia hana tak tanya. HP dah pakai laju. Menyolain hana tak tanya. Pu dah sembah, so dah sembah ni. Mari kita beribadah, kita salat, so dah sembah, pekan dah, mandu tak tanya apa. Nya ni. Kenapa yang manusia buat tidak pernah kita tanya dan kita pakai terus. Ini penafsiran yang kedua. Jadi samkaha itu maknanya apa namanya langit. Rafa'a samkaha fasawaha. Apa itu makna sawaha? Dalam tafsir Jalalain, beliau mengatakan sawa itu apa? Istawaha bila aibin. Tidak ada aib sedikit pun. Hana yang lapor dia atau iblis atau siapa saja yang lapor dia, "Umar langit ka bocor." Ya, Pak. Na aib. Umar langit kedua ka bocor ji, payah ada tempe. Hana ji, hana lapor ji. Ini yang dimaksud bila aibin. Sudah satu. Yang kedua, sawa itu maknanya apa? Finishing namanya. Kita buat rumah, finishingnya apa? Listrik, kemudian dan lain sebagainya. Itu sawa namanya. Sekarang kita lihat penciptaan manusia. Nabi Adam diciptakan dengan selama 120 tahun dengan 3 masa. 30 tahun yang 40 tahun yang pertama atin. Tin itu tanah biasa. Sudah. 40 tahun yang kedua salsal. Sudah menjadi salsal. 40 tahun yang ketiga itu tanah yang keras, tanah liat yang sudah keras. Kalau yang kedua tanah liat yang lembek. Yang ketiga tanah liat yang keras. Ketika itu sudah jadi tubuh Nabi Adam alaihissalam, tetapi bentuknya keras begitu, tidak ada roh dan tidak ada apa-apanya. Ketika umur penciptaannya sudah 120 tahun, fasawaha, maka finishing. Arti finishing apa? Gejuk roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru bisa hidup Nabi Adam alaihissalam. Manusia ketika diciptakan dalam kandungan, yang pertama apa? Pertama dari maniyin. Kemudian setelah itu jadi darah. Setelah itu jadi daging. Setelah itu jadi apa? Fakasawnal 'idhama lahma. Ada daging, ada tulang, tapi belum sempurna lagi. Kemudian setelah itu fasawaha, diberikan roh finishing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sawa adalah finishing. Maka ketika Allah mengatakan begini, khalaqa fasawwa, Allah menciptakan manusia tapi belum ada roh lagi. Fasawwa, kemudian diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya finishing itu yang agak susah ya. Banyak mengeluarkan, kalau buat rumah banyak mengeluarkan duit ketika finishing. Rumah kalau golom cat, golom listrik, golomnya, golom je. Ketika finishing banyak. Artinya begitu juga manusia. Manusia tidak sempurna kalau tidak diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepur rumah hana listrik, kepur rumah apa? Kepur rumah mewah opera tapi hananyo hana tepu hana. Untuk apa tubuh manusia? Ketika dia bisa apa di dalam kandungan Nabi Adam 120 tahun lamanya. Ini kata Ibnu Fasri, versi Ibnu Abbas dan tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Baydawi. Jadi beliau itu mi'ah wa ishrina sana. Jadi umur beliau sebelum diberikan roh itu 120 tahun. Untuk apa itu? Maka Allah menegur Nabi Adam alaihissalam. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Kamu Adam tidak ada apa-apanya, hana yumdron Adam. Hana yumdron menyuhana lunjuk roh. Hana yumdron. Maka jibek tak apa jih roh nya ada. Tanya bin Najid. Katanya ada hebat. Apa hebat katanya menyuhana le roh hebat. Hana hebat katanya kalau tidak ada roh. Kita hebat karena ada roh. Kalau roh sudah keluar hana le, nyanyi ke mayat nya Pak. Mayat nya Pak. Sehebat apapun kita, terpegang lom presiden. Hana urun semayang usalli ala hadza presiden. Hana. Oh lom kecil, hana gak pegang limum usalli ala hadza kecil, tapi selalu ala hadzal mayit. Mayat, kaji mayat. Kenapa? Karena tubuh kita sudah terpisah dengan roh. Tapi ketika menyatu dengan roh, nya baru hebat katanya. Maka Allah katakan kalian tidak hebat, kamu tidak hebat wahai Adam. Sebelum saya sawaha, ini begitu juga. Sawaha, rafa'a samkaha fasawaha. Bagaimana sawaha? Kita bisa melihat nanti di dalam tafsir Ibnu Arabi. Kita nanti bisa melihat dalam tafsir At-Tabari. Bagaimana Allah memfinishing langit. Rupanya langit itu difinishing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dibuat langit itu, fasawaha, di situ ada gunung-gunung juga. Ini dalam versi tafsir itu. Kemudian setelah itu ada penghuni-penghuninya juga. Kemudian setelah itu air hujan pertama turun ke bumi itu berasal dari pembekuan yang ada di langit 1 sampai langit ke-7.
yang ada di gunung-gunung itu. Maka turunlah air hujan. Maka ketika di dalam Al-Quran disebutkan air hujan turun dari langit, itulah maksudnya. Dari langit, dari mana? Dari langit turun. Tetapi ke dalam konteks selanjutnya, ketika matahari menyerap air laut, kemudian naik ke atas, hana truk langit, dia pikir dari langit lama. Tidak, cukup di awan saja. Ya. Makanya nanti air-air hujan itu diikat oleh partikel-partikel awan, sehingga dia tidak bisa turun. Ketika itu Allah mengatakan, nasrifuhu amma yasha. Saya bawa awan itu kemana saya suka, kata Allah. Makanya Allah memerintahkan Jibril, neme awannya bak gampung ye, baik nepe piu-piu apa? Nepe habis mendumnya. Get ya Allah. Gepe terujun gede mah. Habis mendung gampungnya. Kemudian Allah juga mengatakan, Jibril, bawa angin ini, awan ini ke kampung itu sebentar saja. Bawa awan ini ke kampung itu sebentar saja. Ya, makanya tidak perlu heran kita kalau ada nanti suatu kampung seperti Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah turun hujan 40 tahun. 40 tahun hanya terhujan ni. Ada di tempat yang lain karap tip-tipnya terhujan tidak paling gua terhujan ni. Ada di negara juga, satu negara setahun cuma sekali terhujan. Lagi kamu jemu Sudan titurun 3 terhujan. Yang 3 terhujan 15 minit. Kadang-kadang 30 minit. Ketika turun hujan, alhamdulillah tebik dia. Mati habis tebik dia, habis hujan, ana le hujan. Titon 3 turun hujan. Nya ne ba. Nyobuk solehnya ba. Sanasrifu amma yasha. Saya yang buat seperti itu, kata Allah. Maka kalau ingin minta hujan, tidak diberikan bala dan lain sebagainya, melakai ba Allah. Ya Allah, ne putra rahmat ke kamu. Makanya ketika nasu gelantu ba, tu gelantu. Na doa gelantu ba. Yang baik tu gelantu pelung aja boleh ba. Pakai dia mati ba. Tu gelantu, tuai terhujan ba. Tak berdoa ba Allah. Ya Allah, mudah-mudahan hujan yang neputretnya hujan rahmat, kan hujan laknat ya Allah. Nya. Ya mati terhujan tenang lah. Alhamdulillah kai terhujan baik aja hanya piu-piu. Hanya piu-piu banjir tu. Nya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna fasawaha. Jadi sawaha itu penyempurnaan, Pak, finishing. Jadi finishing langit ada, finishing bumi juga ada. Kita lanjut lagi. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Jadi ini Allah memperkenalkan diri. Jadi ini waw ataf. Waw ataf itu kata penghubung. Jadi artinya menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Artinya diberikan beberapa statement oleh Allah. Kamu tidak yakin juga, lihat langit, coba kamu cerna langit, bagaimana saya angkat, bagaimana saya finishing, bagaimana tubuh kalian saya berikan roh dan lain sebagainya. Sudah berapa itu? 2. Kemudian coba lihat yang ketiga. Wa aghtasha lailaha. Aghtasha begini. Kenapa ada malam? Kenapa ada siang? Kenapa ada malam memang? Pekan tiba-tiba gelap. Nya tiada kau putih lembab. Pekan lagi yang kata Allah. Wa aghtasha lailaha. Jadi malam itu bisa ditutup. Aghtasha itu menutup. Sama seperti Al-Ghasyiyah. Jadi ada surah Al-Ghasyiyah. Ghasyiyah itu apa? Al-Ghita. Ghita itu apa? Penutup. Penutup itu apa? Manusia ketika ditiup sangkakala yang kedua, dia berdiri di padang mahsyar, akalnya hanji itu mikele, Pak. Hanji itu mikele, begitu hebat sekali akalnya, tetapi ketika dibangkitkan di padang mahsyar, han sanggup itu mikele ni, Pak. Itu mikelnya pekannya karena apa? Kedahsyatan hari kiamat itu lebih dahsyat lagi dari apa yang terjadi sama diri dia. Jadi naurung nurungnya hanya fikir umah begitu dahsyat sekali mah. Akhirnya apa, dia nak tahu minta tolong sama siapa lagi. Tolong sama anu pi hana saleh. Ya ada laki tolong mak anu. Laki tolong mak harta, hana yang mentedekah pi kanya. Padahal laki tolong sudah putus semuanya. Minta tolong sama saudara-saudaranya, hana saudara kanya Pak. Pekan saudaranya iblis mendum. Iblis setan saudara Pak. Waktu laki tolong mak iblis berkata, "Ini bari saya lepas dari kalian." Apa kata iblis, Pak? Nyukup cukup balik iblis, Pak. Iblis ketika di dunia dia mengatakan, saya sahabat kamu, saya tolong kamu, saya bersama kamu. Tetapi ketika di akhirat dia mengatakan apa? Apa kata iblis, Pak? Iblis mengatakan, yang dijanjikan oleh Allah itu benar, yang dijanjikan surga neraka itu benar. Saya sudah kufur kepada Allah. Yang saya katakan itu tidak benar. Bahkan dengar lunron. Pada penghabar ya, Pak. Kita mau ngomong apa lagi? Omah jamu ni janji, hana betul janji lu ni. Kita mau jawab apa kita? Kenapa dah jawab dia? Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya ketika nanti masuk ke dalam neraka, baik dikejar katanya, Pak. Waktu masuk ke neraka, kita akan melihat iblis sudah ada duluan dalam neraka. Akhirnya tolong nanti, Pak. Waktu kalian makan tolong lagi, Pak.
makai mendawa ngatholu. Apa kata pendatang, Pak? Pendatang mendawa ngatholu. Ya. Maka di Al-Qur'an itu ashabul jannah, ashabun nar. Tidak ada ahlul jannah, tidak ada. Yang ada ahlun nar dalam Al-Quran disebutkan, Pak. Tapi cuma sekali saja, ahlun nar. Jadi ahlun nar itu apa? Memang iblis-iblis itu ahlun nar, dia atholu, ya. Tapi kalau lain ashabun nar, pendatang semuanya. Ketika dia masuk ke kejadian rumah kawaidron, tetapi dalam surga tidak ada. Tidak ada waktu itu mau, hai kawaidron, tidak ada, Pak. Ya. Jadi artinya kita yang duluan masuk, kita duluan masuk ke dalam surga itu. Orang lain begitu tak masuk, duluan masuk dalam surga dia. Tidak dia dapatkan orang lain dalam surga dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna aghtasha. Wa aghtasha, aghta, yughti, al-ghasyah. Malam itu kata Allah saya gelapkan, kata Allah. Kenapa bisa digelapkan? Karena bulan tidak mendapat konsumsi cahaya dari matahari. Ya. Ketika tidak dapat dari karena bulan mendapat cahaya dari matahari, maka dia keluarkan sinar, tetapi sinarnya sedikit sekali. Gara-gara sinarnya sedikit, maka terjadilah malam. Ketika nanti di pagi hari, bulan henam demi cahaya tepu, Pak, sehingga matahari yang lebih dominan, maka terjadilah pagi. Maka kenapa terjadi gerhana bulan? Karena posisi bulan itu ditutupi oleh bumi ketika disinari oleh matahari. Wa ta'tinali matahari hana kenang bulan, Pak. Maka bulan gelap, Pak. Gelap sekali, Pak. Hitam dia. Begitulah nanti kejadian ketika hari kiamat. Bulan tidak mengeluarkan cahaya lagi. Kenapa? Karena tidak mendapatkan cahaya dari matahari. Tetapi anehnya nanti ketika kiamat nanti, dua-dua tidak ada cahaya. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Bulan dan bumi saya satukan, kata Allah. Satukan bagaimana? Ibnu Abbas mengatakan dia itu muncul dua-dua dari sebelah barat. Dua-dua muncul dari sebelah barat, tidak bersinar. La yudhi'ani, dua-dua tidak bersinar. Nya kamu pandolom deh. Ini membuktikan kalau kiamat nanti, membuktikan kalau gunung-gunung akan diangkat oleh Allah ketika manusia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Maka katanya cuma ada dengar tum tu ipanya, Pak. Mana bukti yang lain? Wasuyiratil jibal. Allah mengangkat gunung-gunung itu di waktu malam. Suyira, sara yasiru. Subhanalladzi asra, menjalankan Nabi Muhammad di waktu malam. Artinya apa? Gunung juga dijalankan oleh Allah, diangkat oleh Allah di waktu malam. Sebagaimana kaum Nabi Lut alaihissalam ketika diangkat oleh malaikat Jibril ke atas, Pak. Jadi Jibril itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu hebat sekali ya Jibril. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Kamu mengangkat mereka ke atas. Pertanyaannya, apakah penduduk kaum Nabi Lut mereka melihat ke bawah, Pak? Umat kai yang ke katanya kai waduh langit, apakah melihat? Tidak. Kenapa? Fatamasna ala ayunihim. Mata mereka sudah duluan dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Mereka diberikan azab di dalam kegelapan. Seperti tadi juga, kiamat itu diangkat gunung dan lain sebagainya di waktu manusia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Kenapa? Karena tidak ada cahaya matahari lagi. Munculnya cahaya matahari, munculnya cahaya bulan, kata Allah, itulah yang memunculkan adalah saya. Wa aghtasha laila. Coba kamu pikir, kata Allah. Kamu kan punya akal, kamu hebat sekali. Coba itu saja kamu pikir. Biar mikir yang lain. Kalau manusia yang ya pikirnya, Pak, dia hanya tidak ada lain yang dilakukan kecuali berterima kasih kepada Allah. Terima kasih Allah. Karena hari kiamat itu tidak ada lagi siang malam, hanalib. Dalam surga enggak ada lagi siang malam. Ya. Walaupun disebutkan di dalam Al-Qur'an itu bukrata wa asyiyah. Dalam Al-Qur'an ada bukrah wa asyiyah. Tetapi dijelaskan di dalam tafsir Al-Baydawi, dijelaskan dalam tafsir Ibnu Abbas, dijelaskan di dalam tafsir Sawi, dijelaskan dalam tafsir Jalalain, di sorga la lailun wa la nahar. Tidak ada siang, tidak ada malam. Sahabat bertanya ke Rasulullah, "Kaifa hadza ya Rasul?" Bagaimana ya Rasul? Apa kata Rasul? Dau'un wa nur. Cuma ada cahaya-cahaya saja. Hana malam, beda bikin malam, hana malam. Demikian pula ketika manusia itu di padang mahsyar. Maka dijawab oleh dalam tafsir Ibnu Katsir, limadza sumiya yaumul akhir, limadza sumiya yaumul qiyamah, lianna la yaumun ba'dahu wa la qablahu. Kenapa dikatakan yaumul akhirat? Karena tidak ada hari setelahnya dan tidak ada hari sebelumnya. Enggak lagi juga. Menyomi saja Senin terus, sampai mati dia Senin juga. Kalau Selasa terus, Pak. Demikian pula hari kiamat. Kalau panas terus, Pak. Ya, nih, Pak. Nyotu dia. Makanya kenapa orang kafir
ketika mereka kepanasan, ada awan yang muncul dari neraka, mereka senangnya luar biasa. Makana awan salathi syu'ab, muncul 3 awan dari neraka. Mereka ipok-pok jaro, sudah ada awan yang ingin menutupi mereka. Mereka tidak tahu kalau awan yang menutupi mereka itu lebih panas lagi, lebih dahsyat lagi. Karena apa? Karena awan itu bahagian daripada api neraka tadi. Maka mereka kepanasan. Ketika itulah mereka sebagian mengatakan begini, absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kamu baru yakin ya Allah. Rupaji tengtara, kamu kalu-kaluan tengtara kamu ini. Kamu kalau dengar ya Allah teriakan malaikat itu, kan tengtara kamu ya Allah. Karena yang berteriak nanti di padang mahsyar itu kan 3 makhluk Allah. Yang pertama manusia, yang kedua malaikat, yang ketiga neraka. Manusia berteriak kenapa? Berteriak karena dia itu tidak ada apa yang dia persiapkan. Bagaimana teriakan dia? Syahiqa wa hiya tafur. Syahiqan itu teriakan keledai, telah bukan keledai ben bikin keledai itu melengking melengking itu teriakan manusia pada mahsyar nanti. Satu. Yang kedua teriakan malaikat, bikin lagi aja Pak, hitam lalu utak nih Pak. Yang ketiga itu teriakan neraka, sami'u laha taghayyudhan wa zafira. Dia berteriaknya luar biasa. Kita kalau dengar suara keledai Pak, keledai menyisu bacu hana buku hana baca bingung Pak, itu Pak. Tetapi ketika kita sedang duduk-duduk nyan suji itu hitam mula utak dah Pak ya, haid aja Pak. Maka ketika kami sedang duduk-duduk itu, waktu itu susu berat itu apa tu leh Pak, hantar kamu dengar tu bina. Lalu kalau cik cek leh, kita mula dalam pinjung kita dalam utak dah kita mau. Waktu cek, hai keledai lah kau. Ya, kamu tanya Mbak orang po keledai, kenapa habis seperti ini? Don tenang don. Nyo keledai lun. Karena hai timnya lun tepuk lun tepun. Kalian hancur, punggung hancur, babat aku hancur ipoh Pak. Tapi nak bapa sebentar lagi dia sudah diam. Ya. Bedanya keledai sama orang dibangkitkan daripada mahsyar. Keledai sebentar lagi sudah diam nih. Nyo manusia hana piu-piu. Ya. Artinya apa? Dia terus melengking Pak. Malaikat begitu juga. Kemudian yang api neraka begitu juga, tidak pernah berhenti dia. Ya. Kita kembali kemari. Artinya Allah ingin mengatakan, coba kalian pelajari kenapa bisa ada malam, kata Allah. Ini untuk apa? Supaya kita lebih mengenal Allah, lebih tahu Allah. Kita lebih dekat lagi. Oh, ini pencipta langit dan bumi yang membuat malam seperti ini. Itu wa aghtasha lailaha. Kita sambung. Wa akhraja wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan Allah Subhanahu wa taala nyau tiada katuk waktu duha, muncul waktu duha. Pertanyaannya, kenapa tidak di sini diungkapkan sabah pagi? Kenapa duha? Sedangkan duha kan nanti jam-jam berapa duha, Pak? Kenapa duha? Kenapa tidak siang saja? Kenapa tidak wa akhraja naharaha? Kenapa tidak wa akhraja sabahaha? Di dalam kitab Fathul Qadir, memang ini tidak dibahas dalam Jalalain. Memang tidak dibahas di dalam Tafsir Sawi, tidak dibahas dalam Imam Sya'rawi, tidak dibahas di dalam Al-Qushairi, tidak dibahas dalam Ibnu Katsir. Tetapi Imam Asy-Syaukani beliau mengatakan begini, li fadli waqtid duha bin nisbah li awqatin ukhra. Karena waktu duha itu lebih afdal dibandingkan waktu-waktu pagi yang lain. Dibandingkan nanti waktu subuh itu lebih afdal duha. Dibandingkan dengan waktu siang lebih afdal duha. Dibandingkan nanti waktu mau masuk malam lebih afdal duha. Maka gedenya pekan geyu tumayang duha. Satu, ya nih Pak. Yang kedua, kejadian yang aneh-aneh itu terjadi di waktu duha. Kenapa duha? Waktu duha adalah waktu manusia lalai, Pak. Menyubuhkah anak lalai, Pak? Tubuh cok duk baca Quran. Tubuh cok duk baca buku. Tubuh hemat tubuh. Semayang lam tubuhnya. Tetapi manusia sudah mulai lalai ketika jam 8, 9, 10 nya kalalai, Pak. Duk kedai kopi, peh je, kem kedai, nya kam lalai, Pak. Nya. Jadi makanya disuruh salat duha, kenapa? Supaya untuk meredam kita supaya back to order. Dan kejadian-kejadian aneh terjadi banyak di waktu duha. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular di waktu duha. Kejadian aneh.
Yang membuat Fir'aun itu adbara wa tawalla, dia lari Pak, iplung Fir'aun Pak. Ikala lulu berea iplung Fir'aun. Sudah. Fir'aun tenggelam juga di waktu duha. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, idrib bi'asakal bahar famfalaka fakana kullu firqin katudil azim. Kejadiannya di waktu duha. Tsunami kita juga di waktu duha. Kejadian kaum Madian juga di waktu duha. Kejadian kaum Lut juga di waktu duha. Makanya ketika akan diangkat itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Lut alaihissalam, wahai Lut, sekarang kamu wamdu haitsu tu'marun, keluar cepat-cepat kamu dari kampung ini. Alaisa subuhu biqarib, waktu subuh sebentar lagi. Kalau kamu tunggu-tunggu waktu subuh, nyampaloron. Artinya apa? Kejadiannya setelah subuh, kira-kira jam 8 dan jam 9 itu diangkat, kampung Sadum itu diangkat oleh malaikat Jibril. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Inilah makanya kenapa Allah katakan wa akhraja duha. Ini sebuah apa namanya, supaya kita berpikir. Duha bukan begitu saja. Kemudian kenapa ada siang, kenapa ada malam? Makanya di dalam Al-Qur'an itu wal asr. Wal asr itu demi waktu asar. Sama saya ada tafsirnya. Tafsir surah Al-Asr itu tebalnya segini. Wal asri innal insana lafi khusr. Salah satunya apa dalam tafsir itu? Yang tentang surah Al-Asr, Pak. Surah Al-Fatihah saja segini tebalnya, Pak. Yang dikarang oleh Nasir Sabrah. Demikian pula surah tadi, Pak. Yang menyada kumpoi penuh untuk Pak. Yang baru tabuhannya, Pak. Di dalam tafsir itu surah Al-Asr, beliau mengatakan begini. Manusia itu hidup pun lagi siklus, Pak. Dia hidup seperti siklus, Pak. Ini sebentar lagi kita keluar, kita duduk di kedai kopi. Setelah itu entah kemana kita pergi kantor. Setelah pergi kantor kita ketawa-ketawa leput dadu bak kedai dadu banyak lomba. Jam 12 kita salat lagi, Pak. Kemudian pulang lagi. Kemudian terus siklus itu terus berjalan. Waktu juga terus berjalan, Pak. Waktu tidak bisa diatrek ke belakang. Manusia itu dia terus mendekati kematiannya, terus mendekati kematiannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia mati 60 tahun, sekarang 50 tahun, dia dari 50 tahun itu berjalan menuju 60 tahun. Maka disitulah dikatakan wal asr, demi waktu manusia dalam keadaan rugi. Rugi bagaimana? Manusia yang tidak tahu visi dan misi hidupnya untuk apa. Yang kepikir udepnya untuk kumpoi peng, rugo yang kumpoi peng, Pak ya. Oh, kumpoi harta, kumpoi taham, rugo yang kumpoi taham, Pak ya. Makanya Imam Ghazali mengatakan rugi kalau manusia itu hidup di dunia cuma mengumpulkan duit, rugi, rugi. 20 tahun, 50 tahun dikumpul peng, setelah itu dia meninggal, dia tinggalkan duit begitu saja, rugi dia. Inilah orang yang tidak tahu visi misi hidupnya untuk apa. Makanya orang yang tahu visi misinya dia tidak akan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Ya. Maka inilah proses siklus siang malam terus begini. Apakah kita tidak terpikir? Per hari umur terus bertambah. Waktu tadi sang zaman sekolah SD lu nak pegang, Pak. Hai jinoka, kamu nikah kanyo kaje. Kata katuha tang, Pak. Nde kana cucu tang katuha tang nak pegang, Pak. Ya ne, Pak. Nyo tu saja katuha tu muda-muda lah, Pak. Nyo tu tah, Pak. Tadi dah kalian hai Pak, dong katuha hana lu muda dengan, Pak. Jadi boleh muda dalam beribadah. Ya ne, Pak. Artinya apa? Muda dalam beribadah. Jadi baik muda dalam berbuat maksiat tidak. Ya. Jadi artinya seorang itu sudah kita bahas, roh itu tidak pernah mati dan roh tidak pernah tua. Yang tua itu cuma tubuh, yang lemah cuma tubuh. Maka tidak orang haji untuk berdalih begini. Hai pakah najak masjid. Kahai lu gaduha lu. Roh pi gaduha, hana tuha roh be apa ngeun. Hana tuha roh, Pak. Roh tidak pernah tua, dari dulu diciptakan oleh Allah tidak pernah tua roh, seperti itu tulus roh, Pak. Yang tua itu adalah tubuh. Tubuh ini tidak akan tua lagi ketika dia nanti sudah masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Nyan hana duha le, hana duha le. Kalau begitu umur dia terus seperti itu umurnya. Maka di dalam satu tafsir itu, tafsir At-Tabari, penduduk surga itu umruhu 33 tahun. Tidak kurang dan tidak lebih. Artinya umur sama manduk. Makanya tidak ada masuk surga. Makanya orang urun Tuhan ada masuk surga. Hanya ada masuk surga urun Tuhan. Yang bengi-bengi di rumah hanya ada masuk surga. Hana urun Tuhan dalam surga. Ya. Urun Tuhan kai mudah kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benda urun Tuhan dalam surga. Nah, kan hana kadinya pun ke pemuda ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rasa cukup sekian saja. Ya, sudah 7 nyupo kedua. Ya, 7:40. Tidak usah kita buka dialog ya. Ya, jadi insyaallah pertemuan selanjutnya masih tentang ini juga.
penciptaan langit dan bumi. Ini tidak ada lain kecuali untuk apa? Supaya manusia mau berpikir. Makanya seperti yang kita ungkapkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, Al-Quran ini dialog interaktif, ya, dialog interaktif. Kita mau berdialog dengan Allah, seringlah baca Al-Quran. Ulun ingin ijuk nasihat ijuk dialog, bacalah Al-Quran. Bahkan menyota tepu arti, Pak. Sedang tak baca nikmat, Pak. Nikmat sekali, Pak. Nikmat sekali. Hana tak teror dia. Yang menyota baca Pak nikmat gede, dah baca nikmat gede, Pak. Kenapa? Interaksi, Pak. Interaksi. Seperti orang tua memberikan nasihat kepada anaknya, tadu gede, tadu dengar, Pak. Tak dengar, mangat gede, Pak. Pokok yang joknya uruci katanya kata. Nyo yang jok nasihat yang menciptakan katanya kau uruci le, yang menciptakan katanya. Yang jok rezeki katanya, yang permen katanya. So ya temperamen orang dalam kandungan banyakkan Allah Subhanahu wa taala. Hana tu ya temperamen, Pak. Maka Allah katakan faqaddarahu taqdira. Lun yang permen di. Saya yang jaga dia kata Allah. Urang cik kipan cara permen hanji tepu-tepu. Paling-paling dia cuma menerima takdir saja, lahir atau hana lahir, meninggal atau hana meninggal. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.